Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi fungsi rasional dan persamaan pertidaksamaan rasional. Sebelum kami membawakan materi lebih lanjut, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, anggota kelompok 5 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Ninyoma Trisnayani dengan NIM 2113011095. Ada rekan saya Kade Ari Widiati dengan NIM 2113011096. Dan yang terakhir ada Putu Aditya Swarmantara dengan NIM 2113011097. Baik, langsung saja saya mulai presentasi pada kali ini. Sebelum kita mengetahui atau memahami definisi dari fungsi rasional, sebaiknya kita mengetahui apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan sebuah bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk sembarang pecahan AB dengan beberapa ketentuan seperti A dan B adalah bilangan bulat, di mana bilangan A melambangkan pembilang dan B merupakan penyebut bilangan rasional, dan juga B bukan sama dengan 0. Jika penyebut dari bilangan pecahan atau rasional ini bernilai 0, maka bilangan ini menjadi tidak terdefinisi. Jika diubah menjadi pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu yang akan membentuk pola pengulangan. Agar bisa lebih memahami hal ini dengan baik, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Contoh pecahan 1/2 atau 1/3. Contoh desimal 1/2 sama dengan 0,5 atau 11/10 yang hasilnya merupakan bilangan pengulangan yaitu 0,90909090. Selanjutnya contoh operasi bilangan rasional. Yang pertama, A/B ditambah C/D sama dengan AD ditambah BC/B dikali D. Yang kedua, A/B dikali C/D sama dengan A dikali C/B dikali D. Yang ketiga, min A/B sama dengan min A/B dan A/B pangkat min 1 sama dengan B/A jika A bukan sama dengan 0. Yang keempat, A/B dibagi dengan C/D sama dengan A dikali D/B dikali C. Bilangan rasional juga bisa diklasifikasikan kembali menjadi bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, dan kelompok bilangan lainnya yang menjadi bagian dari bilangan rasional. Setelah kita mengetahui apa itu bilangan rasional, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional Px per Qx, di mana Px dan Qx adalah polinom dan Qx tidak sama dengan 0. Secara umum bentuk fungsi rasional dinyatakan dengan Fx sama dengan Px per Qx, di mana Px dan Qx yaitu polinomial dari X dan Q bukan fungsi 0. Domain dari F adalah fungsi himpunan semua nilai X untuk penyebutnya Kx bukan sama dengan 0. Beberapa contoh fungsi rasional sebagai berikut. Yang pertama, Fx sama dengan 1/x-1 dengan x-1 bukan sama dengan 0 atau x bukan sama dengan 1. Kenapa x bukan sama dengan 1? Jadi ketika x dimasukkan 1, maka hasilnya akan 0. Dan itu tidak akan terdefinisi. Yang kedua ada Gx sama dengan x per x plus 2 dengan x plus 2 bukan sama dengan 0 atau x bukan sama dengan min 2. Yang ketiga, Hx sama dengan x plus 3 per x kuadrat min 3 dengan x kuadrat min 3 bukan sama dengan 0. Yang keempat, Kx sama dengan x kuadrat plus 2 per x min 2 dengan x min 3 bukan sama dengan 0 atau x bukan sama dengan 0.
Fungsi rasional dibagi menjadi dua, yaitu fungsi rasional bulat dan fungsi rasional pecahan. Fungsi rasional bulat adalah bagian dari fungsi rasional pecahan yang penyebutnya merupakan suatu fungsi konstan, sehingga bisa dituliskan sebagai fungsi rasional pecahan, tetapi tetap menyebutnya sebagai fungsi rasional bulat. Macam-macam fungsi rasional bulat adalah fungsi konstan dengan bentuk fx sama dengan k adalah suatu konstanta. Yang kedua, fungsi linear atau fungsi pangkat 1 dengan bentuk fx sama dengan ax ditambah b dengan a dan b bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Yang ketiga, fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2 dengan bentuknya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, dan c bilangan real dan tidak sama dengan 0. Yang terakhir, fungsi pangkat dengan bentuk fx sama dengan ax pangkat n ditambah c dengan a tidak sama dengan 0, a dan c bilangan real. Selanjutnya, fungsi rasional pecahan. Fungsi rasional pecahan adalah fungsi yang peubahnya atau biasanya dalam X terdapat di dalam penyebut suatu pecahan Gx per Hx dengan Hx tidak sama dengan 0 dan merupakan fungsi konstanta. Beberapa di antaranya adalah yang pertama pembilang dan penyebutnya linear, yang kedua pembilang linear penyebut kuadrat, yang ketiga pembilang kuadrat penyebut linear, yang keempat pembilang dan penyebut kuadrat. Contoh fungsi rasional pecahan yang paling dasar adalah fx sama dengan 1 per x. Seperti bilangan rasional yang merupakan rasio dari dua bilangan bulat, fungsi rasional adalah rasio dari bulat polinomial. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menentukan domain dan range serta asimptor fungsi rasional. Untuk menentukan domain dan range fungsi rasional, kita harus memahami apa itu domain dan range. Domain atau darah asal adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi f terdefinisi dengan f anggota himpunan bilangan real. Sedangkan range atau darah hasil adalah himpunan semua bilangan real Y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real X. Misalkan bahwa fungsi X sama dengan Px per Qx dengan Px adalah pembilang dan Qx adalah penyebut. Dalam penentuan domain fungsi rasional, dengan X adalah elemen bilangan real, namun X tidak boleh sama dengan pembuat 0, dari penyebut atau Qx tidak sama dengan 0. Karena hasil dari fungsi tersebut nantinya tidak akan terdefinisi dalam penentuan range fungsi rasional dengan Y elemen bilangan real, namun Y tidak akan sama dengan operasi yang nantinya menyebabkan nilai penyebut hasil operasi bernilai 0 dan tidak terdefinisi. Kita langsung ke contoh soal dan pembahasan. Saya memiliki contoh soal, yaitu tentukan domain dan range dari fungsi rasional berikut. Yang pertama, fungsi fx sama dengan 2x plus 4 per x min 8. Untuk mencari domain, penyebut tidak boleh menghasilkan 0, maka x min 8 tidak sama dengan 0, dan sehingga x tidak sama dengan 8. Maka domain dari fungsi tersebut adalah x dengan x tidak sama dengan 8, dan x adalah semua elemen bilangan real. Untuk mencari nilai range dari fungsi x 2x plus 4 per x min 8, kita kalikan ruas kanan penyebut dengan y, sehingga menghasilkan y dikali x min 8 sama dengan 2x plus 4. Sehingga y x min 8y sama dengan 2x plus 4, kita gabungkan variabel x menjadi 2x, yx min 2x sama dengan 4 plus 8y, sehingga kita keluarkan nilai x menjadi x dalam kurung y min 2 sama dengan 4 plus 8y. Sehingga nilai x sama dengan 4 plus 8y per y min 2. Untuk mencari nilai range penyebut tidak sama dengan 0, sehingga y min 2 tidak sama dengan 0, y tidak sama dengan 2. Sehingga range dari fungsi tersebut adalah y elemen bilangan real dan y tidak sama dengan 2. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu fungsi x sama dengan 3x per x kuadrat min 4x plus 4. Di sini di mana penyebutnya adalah bilangan berpangkat atau bisa dibilang fungsi kuadrat.
Untuk mencari domainnya, penyebut tidak boleh menghasilkan 0, maka x kuadrat min 4x plus 4 tidak sama dengan 0. Kita mencari faktornya, mendapatkan x kuadrat dikali x kuadrat tidak sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan 2. Maka domain fungsi tersebut adalah x dengan x tidak sama dengan 2, dan x adalah elemen bilangan real. Selanjutnya, untuk mencari range dari fungsi tersebut, di mana fungsi f(x) sama dengan 3x per x kuadrat min 4x plus 4, di mana nilai y dikali dengan penyebut ruas kanan, sehingga y dikali x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 3x, menghasilkan yx kuadrat min 4xy plus 4y sama dengan 3x. Kita samakan dengan 0, menjadi yx kuadrat min 4xy min 3x plus 4y sama dengan 0. Sehingga menghasilkan yx kuadrat min 4y tambah 3 dalam kurung dikali x plus 4y sama dengan 0. Untuk mencari faktornya, kita menggunakan rumus ABC, di mana A sama dengan Y, B sama dengan min dalam kurung 4y plus 3, C sama dengan 4y. Untuk mencari faktor menggunakan rumus ABC, di mana rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita substitusikan sehingga menjadi 4y plus 3 plus minus akar 4y plus 3 kuadrat min 4 dikali y dikali 4y. Sehingga menghasilkan 4y plus 3 plus minus akar dari 16 kuadrat tambah 4y tambah 9 min 16y kuadrat per 2y. Sehingga menghasilkan 4y plus 3 plus minus akar dari 4y plus 9 per 2y. Untuk syarat bentuk akar adalah x lebih besar sama dengan 0, sehingga 24y plus 9 lebih besar sama dengan 0. Sehingga 24y lebih besar sama dengan min 9, dan y lebih besar sama dengan min 9 per 24, atau y lebih besar sama dengan min 3 per 8. Sehingga untuk range dari fungsi tersebut adalah y lebih besar dari atau sama dengan min 3 per 8, dengan y adalah elemen bilangan real. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menentukan asimtot fungsi rasional. Sebelumnya, kita harus ketahui apa itu asimtot di fungsi rasional. Asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh suatu kurva atau garis lengkung sampai jauh tak hingga. Dalam fungsi rasional terdapat beberapa asimtot, di antaranya ada asimtot tegak, ada asimtot datar, dan asimtot miring. Yang pertama, asimtot tegak atau vertikal adalah garis yang didekati atau terus-menerus oleh grafik f(x) yang sejajar dengan sumbu y. Untuk mencari asimtot tegak, fungsi rasionalnya hanya membentuk pembuat 0 dari penyebutnya. Tentukan asimtot tegak dari fungsi x sama dengan 2x kuadrat min x min 3 per 2x kuadrat min 5x plus 4. Untuk pembahasannya, kita ingat bahwa asimtot tegak didapat ketika Qx sama dengan 0 atau penyebut sama dengan 0. Sehingga penyebut dari fungsi tersebut adalah x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Kita cari faktornya, mendapatkan x min 4 dikali x min 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Jadi asimtot tegak dari fungsi rasional tersebut adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Selanjutnya ada asimtot datar atau horizontal. Pada asimtot datar, fungsi rasional adalah grafik sejajar dengan sumbu x yang selalu didekati oleh grafik fungsi x. Jika x mendekati tak hingga atau x mendekati negatif tak hingga, hal ini berarti jika terdapat nilai b demikian hingga, maka garis y sama dengan b adalah asimtot mendatar dalam fungsi x. Syaratnya, jika fungsi x sama dengan 1 per x, maka limit x menuju tak hingga fungsi x sama dengan limit x menuju tak hingga dari 1 per x sama dengan 0. Kita langsung saja ke contoh soal dan penyelesaian. Di sini saya memiliki contoh soal, tentukan asimtot datar dari fungsi x sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 dibagi x kuadrat min 5x min 4. Untuk mencari asimtot datar atau horizontal dapat ditemukan dengan mencari nilai limit dari x menuju tak hingga,
x kuadrat min 4x plus 4 dibagi x kuadrat min 5x min 4. Di mana limit x menuju tak terhingga dari fungsi tersebut, kita bisa membagi semua suku dengan nilai pangkat terbesar, yaitu x kuadrat. Sehingga menghasilkan limit x menuju tak terhingga x kuadrat dibagi x kuadrat min 4x dibagi x kuadrat plus 4x dibagi x kuadrat per x kuadrat dibagi x kuadrat min 5x dibagi x kuadrat min 4 dibagi x kuadrat. Sehingga hasilnya limit x menuju tak terhingga 1 min 4 dibagi x plus 4 dibagi x kuadrat per 1 min 5 dibagi x min 4 dibagi x kuadrat menghasilkan 1 min 0 plus 0 dibagi 1 min 0 min 0 sama dengan 1. Jadi asimtot tegak dari fungsi rasional tersebut adalah y sama dengan 1. Yang ketiga adalah asimtot miring. Asimtot miring fungsi rasional adalah garis yang didekati terus-menerus oleh grafik fungsi fx, bukan garis yang sejajar dengan sumbu x dan bukan sejajar dengan sumbu y. Syarat-syarat adanya asimtot miring, yang pertama, pangkat tertinggi pembilang harus lebih besar dari pangkat tertinggi penyebut. Yang kedua, hasil baginya harus merupakan fungsi linear. Di mana fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c per px plus q sama dengan dalam kurung mx plus n ditambah t per px plus q. Dengan keterangan mx plus n sama dengan hasil bagi sama dengan asimtot miring dan t per px plus q sama dengan sisa bagi. Langsung ke contoh soal dan penyelesaian. Tentukan dan gambarkanlah asimtot miring dari fungsi x sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1 per x min 2. Kita substitusikan persamaan fungsi tersebut ke persamaan mx plus n ditambah t per px plus q. Sesuai materi, asimtot miring bernilai sama dengan hasil bagi sehingga asimtot miring fungsi rasional tersebut adalah y sama dengan 2x plus 1. Kita cari titik koordinatnya dengan menggunakan substitusi sembarang x. Kita gunakan x min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kita substitusikan ke persamaan y, menghasilkan min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Sehingga nilai x, y adalah min 2, min 3, min 1, min 1, 0, 1, 1,3, dan 2,5. Selanjutnya, untuk grafiknya, kita bisa lihat pada layar. Perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Suramantara dengan NIM 2113011097. Saya dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu grafik fungsi rasional dan juga dekomposisi fungsi rasional. Pertama, menggambar grafik fungsi rasional. Setiap fungsi tentunya memiliki grafik dengan bentuk yang beragam, tak terkecuali pada grafik fungsi rasional. Namun dalam menggambar grafik fungsi rasional tidak bisa sembarangan atau tidak bisa mengambil sembarang titik dalam penggambarannya. Maka dari itu dibutuhkan sebuah tahapan atau strategi dalam menggambar grafik fungsi rasional yang saya paparkan sebagai berikut. Misalkan terdapat fungsi rasional dengan bentuk px per qx. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menemukan adanya kesimetrisan pada grafik tersebut dengan memasukkan nilai min x pada fx. Lalu yang kedua, menemukan perpotongan sumbu y di saat x sama dengan 0. Nilai fx itulah yang nanti merupakan nilai dari y. Lalu yang ketiga, menemukan perpotongan sumbu x dengan nilai fx sama dengan 0. Yang keempat, menemukan asimtot tegak yang dapat ditemui ketika nilai penyebutnya sama dengan 0 atau qx sama dengan 0. Yang keempat, menemukan asimtot datar atau miring yang dapat ditemukan saat nilai y sama dengan limit x menuju tak hingga dari fx. Lalu yang keenam, membuat tabel dan daftar titik bantu grafik. Yang ketujuh, membuat grafik berdasarkan ciri, syarat, dan titik bantu yang telah ditemukan. Adapun contoh membuat grafik fungsi rasional sebagai berikut.
Yang pertama, gambarlah grafik fx sama dengan 2x per x-1. Seperti langkah yang telah dipaparkan tadi, pertama, temukan kesimetrisan pada grafik dengan memasukkan x dengan nilai min x. Terlihat bahwa nilai f min x tidak bernilai sama dengan fx ataupun min fx, sehingga grafik fx tersebut tidak memiliki kesimetrisan. Yang kedua, menemukan titik perpotongan pada sumbu y, dan ini dapat didapatkan ketika x sama dengan 0. Nilai f0 sama dengan 2 kali 0 per 0 kurang 1, didapatkan nilai sama dengan 0. Jadi titik potong pada sumbu y-nya adalah 0,0. Yang ketiga, menemukan titik perpotongan pada sumbu x, terjadi ketika pembilangnya sama dengan 0 atau px sama dengan 0. Sehingga dalam fx pembilangnya adalah 2x, maka 2x sama dengan 0, didapatkan x sama dengan 0. Titik potong pada sumbu x yaitu 0,0. Lalu yang keempat, menemukan asimtot tegak, terjadi ketika nilai penyebutnya sama dengan 0 atau qx sama dengan 0. Sehingga di fungsi tersebut nilai penyebutnya adalah x-1, maka x-1 sama dengan 0, didapatkan x sama dengan 1. Asimtot tegak dari grafik tersebut terletak pada x sama dengan 1. Yang kelima, menemukan asimtot datar, terjadi ketika nilai y sama dengan limit x menuju tak hingga dari fx. Limit x menuju tak hingga dari fx sama dengan limit x menuju tak hingga dari 2x per x-1. Dikarenakan derajat x sama yaitu derajat 1, maka dapat disederhanakan menjadi 2/1 sama dengan 2. Maka didapatkan asimtot datar grafik tersebut terletak pada y sama dengan 2. Lalu yang keenam, membuat tabel dan daftar titik bantu. Karena perpotongannya terdapat pada x sama dengan 0 dan asimtot berada pada x sama dengan 1, maka dipilihlah titik yang tidak terdapat pada x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Titik-titik yang saya pilih yaitu min 2, min 1, setengah, 2, dan 4. Adapun nilai fx-nya terhadap nilai x yang saya pilih ditunjukkan pada tabel seperti yang terlihat pada slide. Lalu yang terakhir, menggambar fungsi grafik berdasarkan titik-titik yang telah kita pilih dan syarat-syarat seperti perpotongan dan asimtot. Didapatkan grafik seperti berikut. Lalu ada contoh soal kedua, di mana soalnya adalah gambarlah grafik fx sama dengan 3x kuadrat per x kuadrat min 4. Seperti tadi, langkah pertama yaitu menemukan kesimetrisan pada grafik dengan memasukkan nilai x sama dengan min x. Didapatkan bahwa nilai f min x sama dengan fx, sehingga grafik fx ini memiliki kesimetrisan pada sumbu y. Lalu yang kedua, menemukan titik perpotongan pada sumbu y yang terjadi dengan memasukkan nilai x sama dengan 0. Nilai f0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat per 0 kuadrat kurang 4, didapatkan hasil 0. Jadi titik potong pada sumbu y-nya adalah 0,0. Yang ketiga, menemukan titik perpotongan pada sumbu x terjadi ketika nilai pembilangnya atau px sama dengan 0. Sehingga 3x kuadrat sama dengan 0, didapatkan nilai x sama dengan 0. Maka titik potong pada sumbu x-nya adalah 0,0. Yang keempat, menemukan asimtot tegak yang terjadi ketika nilai penyebutnya sama dengan 0. Terlihat bahwa penyebutnya x kuadrat min 4, maka x kuadrat min 4 sama dengan 0. Dengan memfaktorkan didapatkan x min 2 dan x plus 2, maka didapatkan x sama dengan 2 atau dan x sama dengan min 2. Jadi asimtot tegak grafik tersebut terletak pada x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Kelima, menemukan asimtot datar atau asimtot horizontal yang terjadi ketika nilai y-nya sama dengan limit x menuju tak hingga dari fx. Limit x menuju tak hingga dari 3x kuadrat per x kuadrat min 4, terlihat bahwa dari px dan qx memiliki derajat x yang sama, sehingga dapat disederhanakan menjadi 3/1 sama dengan 3. Didapatkan bahwa asimtot datar grafik tersebut terletak pada y sama dengan 3. Keenam, membuat tabel dan daftar titik bantu. Seperti yang kita ketahui bahwa perpotongannya terdapat pada x sama dengan 0 dan asimtotnya berada pada x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2, maka titik yang dipilih tidak boleh terletak pada perpotongan dan asimtot tersebut, sehingga titik yang saya pilih adalah min 3, min 1, 1, 3, dan 4. Didapatkan nilai fx dari x yang saya pilih tertera pada slide. Yang terakhir, menggambar fungsi grafik berdasarkan titik-titik yang kita temukan dan syarat-syarat seperti perpotongan dan asimtot.
didapatkan gambar grafik sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu melakukan dekomposisi pada fungsi rasional. Serupa dengan bilangan rasional, bentuk aljabar rasional memiliki bentuk Px per Qx di mana P dan Q merupakan polinomial atau suku banyak dan nilai penyebut atau Qx tidak bernilai sama dengan 0. Penjumlahan dari bentuk-bentuk aljabar tersebut dilakukan dengan mengubah masing-masing bentuk aljabar tersebut menjadi bentuk aljabar rasional yang senilai dengan menyamakan penyebutnya. Penjumlahan semacam ini sama dengan apa yang kita lakukan dalam menjumlahkan bilangan rasional biasa. Setelah semua penyebut memiliki bentuk sama atau penyebutnya sama, kita dapat menjumlahkan suku-suku yang sejenis pada pembilangnya. Dalam penerapan di matematika yang lebih lanjut, kita dapat membalik proses tersebut untuk melakukan penguraian atau dekomposisi suatu bentuk aljabar rasional menjadi penjumlahan beberapa pecahan parsial. Pecahan parsial atau partial fraction adalah pecahan berbentuk fungsi rasional yang merupakan hasil dari penguraian fungsi rasional yang lebih kompleks. Teknik yang digunakan dikenal sebagai dekomposisi pecahan parsial atau partial fraction decomposition. Umumnya penyebut pada pecahan parsial akan menjadi lebih sederhana setelah didekomposisikan. Adapun bentuk umum dalam dekomposisi pecahan atau fungsi rasional yaitu sebagai berikut, terlihat pada slide. Dalam dekomposisi pecahan terdapat beberapa kasus yang sering muncul, antara lain terlihat pada gambar dengan bentuk penyebut faktor linear berulang, faktor linear campuran, dan faktor linear dan kuadrat, di mana terdapat bentuk pecahan Px per Qx-nya dan bentuk pecahan parsial setelahnya. Dalam dekomposisi ini, pembilang harus berderajat lebih rendah dibandingkan penyebut. Jika pembilang berderajat lebih tinggi, bagilah terlebih dahulu menggunakan pembagian panjang sehingga terdapat hasil bagi ditambah dengan sisa. Sisa inilah yang harusnya pembilangnya akan kurang dari penyebutnya. Dalam dekomposisi ini juga terdapat sebuah teknik untuk mempercepat dalam menemukan koefisien atau konstanta pecahan parsial, yaitu aturan Cover-Up yang dapat dilakukan dengan cara mensubstitusi pembuat 0 pada salah satu faktor linear penyebutnya. Aturan ini berlaku hanya ketika penyebutnya berupa perkalian dari faktor-faktor linear. Contoh soal dan penyelesaian yang pertama yaitu tentukan dekomposisi dari fungsi rasional x min 1 per x pangkat 3 min x kuadrat min 2x. Kita ketahui bahwa x pangkat 3 min x kuadrat min 2x dapat difaktorkan menjadi x kali x plus 1 kali x min 2. Jadi terdapat 3 faktor linear dan faktor linear ini tidak berulang, maka dapat dituliskan x min 1 per x pangkat 3 min x kuadrat min 2x sama dengan a per x ditambah b per x plus 1 ditambah c x min 2. Setelah menyamakan penyebut diperoleh a dikali x plus 1 x plus x min 2 ditambah bx kali x min 2 ditambah cx dikali x plus 1. Lalu a plus b plus c dikali x kuadrat ditambah c min 2b min a kali x min 2a per x kali x plus 1 kali x min 2. Terlihat bahwa terjadi kesamaan pembilang di mana awalnya berbentuk x min 1 dan setelah disamakan penyebut a terjadi a plus b plus c kali x kuadrat ditambah c min 2b min a kali x min 2a yang sama dengan x min 1. Lalu kita substitusi x sama dengan 0, maka diperoleh 0 min 1 sama dengan a plus b plus c kali 0 kuadrat ditambah c min 2b min a dikali 0 min 2a. Maka tersisa hanya min 1 sama dengan min 2 diperoleh a sama dengan setengah. Dengan cara serupa substitusi x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Pertama substitusi x sama dengan min 1 diperoleh min 1 sama dengan a kali 0 ditambah b dikali min 1 min 2 dikali min 1 ditambah c kali 0 sama dengan 3b. Maka min 2 sama dengan 3b, b sama dengan min 2 per 3. Selanjutnya substitusi x sama dengan 2 diperoleh 2 min 1 sama dengan a kali 0 ditambah b kali 0 ditambah c kali 2 kali 2 plus 1 sama dengan 6c sama dengan 1. Maka c sama dengan 1 per 6. Sehingga x min 1
per x pangkat 3 min x kuadrat min 2x memiliki bentuk pecahan parsial, yaitu 1 per 2x min 2 per 3 kali x plus 1 ditambah 1 per 6 kali x min 2. Selanjutnya contoh soal kedua, yaitu tentukan koefisien suku 1 per x min 6 pada hasil dekomposisi pecahan parsial 1 per x min 6 kali x min 3 dan dimisalkan dengan A. Pembahasannya di sini kita dapat menggunakan metode cover up, di mana koefisien 1 per x min 6 sama dengan nilai dari 1 per x min 3 ketika x-nya disubstitusi dengan 6. Maka 1 per x min 3, x-nya diganti 6, 1 per 6 kurang 3 sama dengan 1/3. Dengan demikian nilai A-nya 1/3 sehingga koefisien suku 1 per x min 6-nya juga 1/3. Selanjutnya menentukan solusi persamaan bentuk rasional. Persamaan identik dengan tanda sama dengan, sedangkan rasional memuat pecahan A per B, di mana A elemen bilangan A dan B elemen bilangan B, dan B tidak sama dengan 0. Pecahan tidak akan terdefinisi jika penyebutnya bernilai 0. Bentuk umum persamaan rasional adalah fungsi X per Gx sama dengan K, di mana K adalah konstanta. Ada dua cara dalam menyelesaikan persamaan rasional, antara lain A per B sama dengan C sama dengan A sama dengan B dikali C, atau A per B sama dengan C per D menghasilkan A dikali D sama dengan B dikali C. Untuk contoh soalnya, yang pertama tentukan semua nilai X yang memenuhi 2x min 6 per 3x plus 4 sama dengan 2. Penyelesaiannya, 2x min 6 sama dengan 2 dalam kurung 3x plus 4 menghasilkan 2x min 6 sama dengan 6x plus 8, sehingga 2x min 6x sama dengan 8 plus 6, sehingga min 4x sama dengan 14, x sama dengan 14 per min 4, sehingga x sama dengan 7 per min 2, jadi nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 7 per min 2. Untuk contoh soal nomor 2 bisa kita pahami pada layar. Tentukan solusi pertidaksamaan bentuk rasional. Sebelum menentukan solusi pertidaksamaan bentuk rasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang bentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut memuat variabel atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Berikut ini beberapa contoh pertidaksamaan rasional. Fx sama dengan Gx kurang dari 0 atau Fx per Gx kurang dari sama dengan 0, Fx per Gx lebih dari 0 atau Fx per Gx lebih dari sama dengan 0, dengan Fx sebagai fungsi pembilang dan Gx sebagai fungsi penyebut dan Gx bukan sama dengan 0. Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan rasional dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan dalam bentuk umum. Yang kedua, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Yang ketiga, tulis pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Yang ketiga, tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif, dan untuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda negatif. Yang kelima, dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0, tulis himpunan penyelesaian yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian tersebut. Contoh soal dan penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x min 3 per x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Pembahasannya, untuk menjawab soal ini tentukan terlebih dahulu syarat pertidaksamaannya, yaitu x min 1 bukan sama dengan 0 atau x bukan sama dengan 1. Selanjutnya, kita buat pembuat 0, x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Untuk x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1.
Untuk menentukan tanda plus atau min pada garis bilangan, ambil satu angka yang lebih kecil dari 0 yang menjadi tanda garis bilangan di sebelah kiri. Untuk interval x kurang dari min 1, ambil x sama dengan min 2. Min 3 per min 2 plus 1 sama dengan 5. Untuk menentukan tanda plus atau min pada garis bilangan, ambil satu angka yang lebih kecil dari 1 yang menjadi tanda garis bilangan selanjutnya. Untuk interval min 1 kurang dari x, kurang dari sama dengan 3, ambil x sama dengan 0. 0 min 3 sama dengan 0 plus 1 sama dengan min 3. Untuk menentukan tanda plus atau min pada garis bilangan, ambil satu angka yang lebih kecil dari 3 yang menjadi tanda garis bilangan di sebelah kanan. Untuk interval x lebih dari 3, ambil x sama dengan 4. 4 min 3 per 4 plus 1 sama dengan 1 per 5. Karena pertidaksamaannya bertanda lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada pada interval yang bertanda positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu x dengan x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3 dan x merupakan elemen bilangan real. Contoh soal berikutnya bisa dilihat pada makalah kami. Contoh soal pertidaksamaan bentuk rasional dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ahli gizi wajib mempertimbangkan beberapa faktor saat merancang pola makanan bernutrisi, seperti berat badan dan usia. Oleh karenanya, ahli gizi mempergunakan rumus untuk mengontrol kandungan kalori dalam makanan. Jika unit batas kesehatan tertentu per hari dirumuskan dengan PK sama dengan 5K per K-2, di mana K adalah jumlah kalori makanan, tentukan batas kalori per hari agar unit batas kesehatan tidak lebih dari 4 unit. Pembahasannya, karena batas kesehatan tidak lebih dari 4 unit, maka PK kurang dari sama dengan 4. Sehingga 5K min K-2 kurang dari sama dengan 4, 5K per K-2, 4 pindah ruas ke kiri menjadi min 4 kurang dari sama dengan 0, 5K min 4, K-2 per K-2 kurang dari sama dengan 0. K plus 8 per K-2 kurang dari sama dengan 0. Pembuat 0 pembilang adalah K sama dengan min 8, pembuat 0 penyebutnya adalah K sama dengan 2. Jadi, batas jumlah kalori yang dikonsumsi per hari adalah K di mana min 8 kurang dari sama dengan K kurang dari 2, di mana K merupakan elemen bilangan real. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.